bisa menenangkan kami di dalam situasi seperti ini hanya firman Tuhan. Segala berkat rohani Bapak dan Ibu harus terima, karena setiap orang percaya yang terpenting dalam hidup kita adalah berkat rohani. Terima kasih Bapak. Hari ini kami semua menerima firman, khususnya berkat pneumatikos, berkat yang hanya datangnya dari Allah. Berkat ini hanya miliknya Allah, dan hanya Allah Yesus Kristus yang berhak memberikan kepada si penerima. Bapak dan Ibu dan saya adalah penerima berkat pneumatikos ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berkat rohani. Berkat rohani itu nanti akan membawa banyak hal, dan Bapak dan Ibu pasti mengalami banyak perubahan dalam hidup. Saya membaca translate yang lain. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, karena melalui persatuan kita dengan Kristus, ya, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Halo? Amin. Berkat dunia ini itu ditentukan berkat dari surga. Ingat sekali lagi, berkat di dunia ini itu ditentukan berkat dari surga. Maka segala berkat yang ada di bumi ini itu tidak terpengaruh pada berkat surga. Berkat surga lah yang mempengaruhi berkat di bumi. Amin. Tapi berkat dari surga sana, pertama sekali itu tidak berbicara berkat jasmani, tapi berkat rohani. Berkat rohani itu diberikan kepada orang yang mau menerima. Maka kalau kita membuat satu perbandingan yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, gak perlu dibaca, gak perlu dilihat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan dikatakan carilah dahulu kerajaan dunia, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya cari pertama sekali itu kerajaan rohani. Amin. Pertama sekali perintah Tuhan, cari dulu kerajaan rohani. Nah, siapa raja rohani itu? Yesus. Amin. Halo, amin. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini tidak berbicara kerajaan posisi, jabatan, kedudukan. Tapi kerajaan Allah di sini berbicara yaitu kerajaan rohani. Nah, siapa raja rohani itu? Yesus sendiri. Ini yang harus pertama kita cari, sehingga seluruh berkat di bumi ini itu akan mencarimu. Bukan engkau yang mencari, tapi berkat-berkat di bumi ini akan mendatangimu. Oh, halo. Amin. Tapi kalau Bapak dan Ibu mencari pertama berkat jasmani tadi, berkat di dunia ini, maka Bapak dan Ibu dan saya yang mencari berkat itu. Itu yang membuat kita letih dan lesu. Tapi kalau kita pertama sekali mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan surga, maka semua tentang berkat jasmani di bumi ini akan mendatangimu. Halo? Kalau berkat jasmani di bumi ini mendatangimu, Tuhan mempersiapkan dirimu supaya tetap kuat dalam berkat rohani. Orang yang kuat dalam berkat rohani, dia tidak akan pernah tersesat dengan datangnya berkat jasmani. Amin. Amin.
Saya mau bersaksi. Yang saya saksikan ini sudah lewat. Saya dan ibu pertama sekali menikah, itu modal biaya pernikahannya itu 5 juta. Siapa yang memberikan ini? Mami saya. Padahal kami punya pabrik 10 pabrik roti, punya. Artinya dikumpulkan semua hasil penjualan dari 10 pabrik itu dalam 1 hari. Itu banyak bonusnya kalau saya menikah. Tapi hanya dikasih 5 juta. Waktu dikasih 5 juta dengan perincian pernikahan yang jauh sekali, rasanya kecut hati. Rasanya kecewa terhadap mami saya. Rasanya kecewa terhadap situasi. Rasanya kecewa terhadap keadaan. Tapi di balik uang 5 juta itu, yang saya tangkap dalam berkat rohani, bukan berkat jasmani itu. Halo, paham ya? Apa berkat rohani yang saya dapat dari mami saya? Ini uang 5 juta. Kamu percaya dari 5 roti 2 ikan pasti tercukupi. Di balik 5 juta itu ada perkataan rohani. Perkataan rohani ini yang saya simpan. Kalau angka 5 juta yang saya simpan akan kecewa. Perkataan rohani ini yang selalu saya simpan. Karena setiap perkataan rohani itulah berkat rohani. Amin. Sehingga waktu pernikahan sampai sudah selesai, kami pun tidak punya utang sama sekali terhadap segala fasilitas yang sudah kami pesan. Ada berkat jasmani? Ada. Hanya untuk makan kekuatan super mie dan telur selama 2 minggu. Kalau kami menambah lauk tidak super mie, berarti bukan lagi 2 minggu, hanya mungkin 2-3 hari. Tapi saya melihat sebelum berkat yang tadi super mie hanya 2 minggu, lihat berkat yang di dunia itu yang mendatang lagi. Sehingga kami sama sekali tidak mengalami kekurangan. Mengapa? Karena berkat rohani itu yang saya simpan. Amin. Amin. Berkat rohani inilah yang Anda harus simpan. Apa berkat rohani? Setiap perkataan firman yang keluar. Akhirnya pengalaman rohani itu, saya pergi lagi menghadap mami saya. Mulai saat ini saya bilang, jangan pernah lagi berkati rumah tangga saya secara jasmani. Jangan. Apakah langsung kaya? Tidak. Saya mengatakan kepada ibu, berkat rohani kita simpan. Saya bilang, kalau sudah menikah, saudara kandung, saudara dari keluarga perempuan, ibu, ataupun bapak, ataupun suami, itu sudah jadi tetangga. Artinya apa? Segala perkaramu orang lain tidak perlu tahu. Yang perlu kau tahu hanya engkau dengan Tuhan. Itulah berkat rohani. Amin. Amin. Kalau semua tertuju kepada berkat jasmani, Anda hari ini pasti selalu dan sering dan tinggal kekecewaan. Maka jangan pernah kau tinggal dalam berkat jasmani itu, tapi tinggallah terus di dalam berkat rohani itu. Berbicara perempuan Samaria. Apa kehidupan Samaria? Notabene itu jauh lebih baik dari kita. Karena perempuan Samaria ini sudah mempermalukan semuanya termasuk dirinya sendiri. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan di sumur, apa yang dikatakan Tuhan terhadap perempuan Samaria ini? Selama engkau minum di dalam sumur ini, sumbernya dari sumur ini, engkau akan tetap haus.
Tapi kalau engkau makan dan minum dari saya, engkau tidak akan pernah haus dan kelaparan. Perempuan Samaria yang diambilnya adalah, yang dia ambil adalah berkat rohani. Nah, murid-muridnya datang membawa makanan dan minuman. Dan Yesus menjawab, saya sudah makan. Mereka berpikir siapa yang memberikan Yesus makan? Dikirain perempuan itu. Artinya apa? Yesus selalu mengutamakan berkat rohani daripada jasmani. Itu yang selalu Yesus ajarkan, berkat rohani, bukan berkat jasmani. Amin. Sehingga perempuan ini merdeka, bebas, dia meninggalkan latar belakangnya sebagai pelacur. Karena Yesus pun mengatakan, siapa sekarang yang tinggal denganmu? Suami, itu bukan suamimu lagi. Itu betul yang kau bilangin. Dan dia bebas. Apa yang membuat perempuan Samaria bebas? Karena dia mengambil berkat rohani. Dan perempuan Samaria itu adalah pertama sekali menjadi penginjil, memberitakan kabar sukacita, kabar kasih karunia, Injil kasih karunia kepada orang-orang Samaria. Dan Alkitab mencatat perempuan Samaria ini tidak ada lagi berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Kalau Alkitab tidak berbicara berkat jasmani kepada perempuan Samaria, berarti betul perempuan Samaria ini juga merdeka dari berkat jasmani. Amin. Amin. Di masa pandemi ini hanya dua yang harus kita putuskan: menerima berkat rohani atau terus mencari berkat jasmani. Kalau engkau selalu menerima berkat rohani, ingat sekali lagi, ini firman. Berkat itu, uang itu, jabatan itu, kedudukan itu yang akan mendatangi. Bukan berarti saya katakan Bapak Daniel menjadi pemalas, bukan. Bagianmu tetap harus kerja. Halo? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Halo? Yusuf, waktu dia menceritakan tentang dua mimpi, respon orang tua dan saudaranya justru tidak benar. Tapi Yusuf kembali lagi, waktu dia menceritakan itu, yang dia punya, yang dia pegang adalah berkat rohani. Karena dua mimpi ini dia terima sebagai berkat rohani, tapi dua mimpi ini diterima saudara sebagai malapetaka. Apakah Yusuf setelah menerima berkat rohani langsung sukses? Tidak juga. Dia begitu banyak mengalami proses hidup. Dijual, dimasukin ke sumur tua, dijual, terus difitnah. Itu yang dilakukan. Tapi Yusuf hidup selalu dari berkat rohani. Itu yang membuat Yusuf akhirnya dengan dua mimpi ini terwujud. Karena Yusuf selalu tinggal dalam berkat rohani. Maka Yusuflah menjadi orang pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan umat Israel dari penjajahan dan yang dipersiapkan Tuhan untuk memelihara orang Israel masuk di Mesir pada saat itu masa paceklik. Maka Yusuflah yang menempatkan hampir lebih kurang 70 keluarga dimasukin ke Mesir, masuk menduduki tanah Goshen. Nah, tanah Goshen ini di luar sana kering, itu tetap subur. Artinya apa? Waktu Yusuf selalu memegang berkat rohani, nah berkat-berkat jasmani itu mendatanginya. Amin. Apakah dalam benaknya Yusuf menjadi orang kedua? Tidak ada. Apakah ada ambisinya ke sana? Tidak ada. Apakah ada programnya ke sana? Tidak ada. Dia hanya pegang berkat-berkat rohani. Berkat rohani yang dipeganglah membuat dia menerima kedudukan yang tertinggi di Mesir. Halo? Amin. Begitu juga dengan Yakub. Yakub yang menerima berkat rohani dari bapaknya. Sekalipun memang Yakub akhirnya menipu, berbohong kepada, tapi berkat rohani yang diterima oleh Yakub, karena saat itu bisa dikatakan Yakub
seharusnya tidak menerima berkat rohani tadi. Seharusnya Esau. Tapi akhirnya Yakub yang menerima. Waktu Yakub menerima itu, berkat rohani ditumpangkan tangan oleh bapaknya. Nah, lihat sekali lagi. Itulah membuat dia memegang. Dalam perjalanan hidupnya, apakah selalu langsung berhasil? Tidak. Bahkan dia ditipu oleh omnya sendiri, pamannya, yaitu si Laban. Tapi dia pegang terus berkat rohani. Amin. Amin. Begitu juga dengan Daud. Daud dari segi kriteria seorang raja dibanding dengan semua saudara kandungnya, dia tidak layak. Tapi Daud selalu menerima, menyimpan berkat rohani. Kalau Daud bisa terus di dalam situasi apapun, dia tetap bisa memuji muliakan Tuhan dengan kecapinya, dia sudah tinggal terus menerima berkat rohani itu. Melalui berkat rohani yang diterima itulah, lihat, singa yang memakan domba, yang memakan punya, itu dia lawan, itu dia matikan. Goliat, kenapa dia bisa berani Daud melawan Goliat? Karena Daud selalu memegang berkat rohani. Amin. Maka nggak usah sibuk, nggak perlu fokuskan penglihatanmu, pikiranmu hanya kepada berkat jasmani. Fokuslah kepada berkat rohani. Berkat jasmani akan mengikuti. Katakan amin. Nah, ya, orang percaya itu dilihat itu sebagai penerima dari segala berkat rohani. Bapak dan Ibu orang percaya? Angkat tangan, orang percaya? Anda si penerima berkat rohani itu. Jangan satu kursi yang Bapak dan Ibu duduki hari ini itu jangan sampai digantikan oleh orang lain. Karena kursi yang Bapak dan Ibu duduki hari ini sebagai penerima berkat rohani itu juga nanti bisa diambil oleh orang lain kalau Bapak dan Ibu tidak mau tinggal di dalam berkat rohani itu. Pertahankan tinggal di dalam berkat rohani. Karena itu orang percaya tidak perlu mencari tambahan dari Allah. Amin. Orang percaya itu tidak perlu lagi menerima, ataupun orang percaya itu tidak perlu lagi mencari berkat tambahan dari Allah. Berkat pneumatikos itu sudah cukup, lebih dari cukup. Karena sumbernya itu dari Allah sendiri. Jadi tidak perlu mencari tambahan-tambahan. Maksudnya apa? Imanmu hanya di dalam Yesus, itulah berkat rohani yang paling sempurna. Tidak perlu lagi mencari tambahan-tambahan berkat rohanimu itu dari ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa paham? Hanya dari Yesus. Hanya dari Yesus. Hanya dari Allah. Itulah berkat rohani yang sudah sempurna buatmu dan buat saya. Tidak perlu lagi mencari berkat rohani dari paranormal, dukun, orang pintar, tidak perlu. Pak, bagaimana supaya saya jadi kaya? Datang ke Gunung Kawi. Yang menjauh di Gunung Kawi justru lebih miskin dari Anda. Kacau dunia persilatan. Datang nanti ke dukun, bagaimana supaya kaya? Angka nomor berapa keluar? Datang. Disuruh membawa tanda-tanda, disuruh membawa ayamnya harus hitam semua, itu diusahakan. Anda tidak perlu mencari tambahan-tambahan berkat rohani. Cukup dari Allah, cukup dari Yesus, cukup dari Roh Kudus. Amin. Nah, makanya kita harus memanfaatkan semua berkat yang Tuhan telah sediakan. Segala berkat rohani itu merupakan milik Bapa. Dan segala milik Bapa ini sudah diberikan kepada Yesus. Dan waktu Bapak dan Ibu dan saya sudah tinggal dalam Yesus, itu berarti secara otomatis seluruh berkat rohani itu juga menjadi milikmu.
milik saya. Amin. Dan jangan berpikir bahwa berkat rohani ini adalah hanya berkat yang tidak bisa dilihat dengan mata. Misalnya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat di mana hati kita ini damai, itu memang tidak kelihatan secara mata jasmani. Tapi berkat yang sesungguhnya yang berbicara berkat rohani, itulah kalau hatimu damai, itu nilainya jauh lebih mahal dari uang 1M, 10M. Amin. Amin. Maka berkat rohani dari surga itu sempurna. Itu justru harus Bapak dan Ibu manfaatkan. Manfaatkan. Jangan sampai kembali lagi berkat jasmani ini menjadi prioritasmu. Menjadi prioritas. Itu semua hanya bonus saja. Maka kata rohani di sini, kata berkat rohani di sini itu berasal dari bahasa Yunani namanya pneumatikos. Ngomong pneumatikos. Ngomong sekali lagi, pneumatikos. Ngomong kanan kiri, saling berhadapan. Pneumatikos bilang. Yang saya dengar, ngomong. Pneumatikos, ngomong. Nah, itu berkat rohani. Amin. Pneumatikos ini dia punya sifat, dia punya tanda. Hanya satu sifatnya. Hanya satu tandanya, yaitu milik roh Allah. Jadi berkat pneumatikos itu hanya milik roh Allah. Makanya apa yang sudah punya Bapa, Yesus juga punya, anak juga punya. Apa yang Yesus punya, kita ini juga sebagai anak Yesus, Anda dan saya juga punya. Berkat pneumatikos punya. Amin. Apa yang diajarkan oleh mami saya, makna rohani yang pertama dikasih dengan kita. Dia bilang begini, 5 juta ini, kalau kau tidak melihat ini dari makna rohani, maka nanti yang kau lihat adalah si pemberi yang 5 juta. Sehingga nanti mengalami kesusahan-kesusahan, kau akan tertuju kepada pribadi yang memberi. Paham? Tanpa kita sadari, kita lagi dituntun bahwa pribadi yang kita kenal tadi, yang memberi tadi mami saya, itu bisa jadi hilang bagi saya. Dikit-dikit nanti mami saya telepon. Dikit-dikit mami saya telepon. Karena saya waktu sekolah teologi, semua fasilitas lebih daripada cukup. Nah, waktu saya ambil makna rohani ini, waktu saya ambil berkat rohani ini, di situ yang saya putuskan, tidak akan pernah meminta kepada si pemberi. Siapa pemberi tadi? Hanya manusia. Wah, mungkin saya nggak telepon, mungkin saya nggak minta langsung. Tapi namanya orang tua, gaya-gaya bicara dia pasti paham. Oh, ini ada maunya nih, ini ada maunya nih, ini ada maunya nih. Betul nggak? Bapak dan Ibu kalau punya anak, kalau sudah aneh-aneh, meminta sesuatu dan kalimatnya, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ini ada maunya. Nah, sampai kalimat-kalimat ada maunya pun itu saya stop. Karena saya tidak mau manusia yang saya kenal baik ini itu menjadi hilang bagi saya. Tidak mau. Amin. Tidak mau. Maka lihat, Allah Bapa di surga itu tidak pernah sakit. Anda harus percaya. Bapa di surga itu tidak pernah kekurangan. Bapa di surga itu tidak pernah gagal. Kalau Bapa tidak pernah gagal, anaknya juga tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah gagal. Amin. Allah Bapa kita itu sumber kesehatan, sumber kemakmuran, dan kemenangan yang sempurna itu hanya berasal dari Bapa. Kalau semuanya yang berasal dari Bapa, apa yang Bapa punya itu juga pasti diberikan kepada anak. Karena itu kita perlu menerima semua berkat
Setiap hari sebelum kita melangkah melakukan aktivitas apapun, waktu engkau bangun pagi, waktu engkau mengatakan saya bersyukur Tuhan, itu berkat rohani lebih daripada berkat jasmani. Amin. Amin. Jangan bangun pagi, plok, kita makan apa ya? Itu berkat jasmani. Tapi waktu bangun pagi langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup. Kalau nggak hidup. Waktu Bapak dan Ibu mengatakan saya bersyukur bangun pagi, itu sudah berkat rohani lebih daripada semuanya. Maka kita harus hidup dalam kesadaran dan harus menerima berkat pneumatikos ini. Kita harus sadar itu. Harus sadar. Ngomong kanan kiri, harus sadar. Harus sadar. Engkau hidup, ngomong. Di dalam berkat pneumatikos. Sadar bos bilang. Sadar. Sadar. Ngomong kanan kiri, sadar. Nanti kalau kekurangan sedikit, lupa tuh pneumatikos. Nanti nggak ada minyak goreng di rumah, lupa itu pneumatikos. Nanti kalau nggak ada, lupa itu. Sadar. Berkat itu, kata firman Tuhan, Matius 6:23, yang dicari semua bangsa itu apa sih? Makan, minum, pakaian, sandang pangan. Sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sebenarnya dia hanya butuh makan dan minum. Cukup. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya rumah, punya mobil, itu hanya bonus. Maka ucapan syukur itu berkat. Enggak perlu kita membayangkan langsung sebesar gunung. Langsung bayangkan saja waktu engkau makan, selama masih ada beras, nasi di depanmu, ada ikan, walaupun itu ikan asin, harus dari situ Bapak dan Ibu sadar itu berkat pneumatikos. Maka firman Tuhan mengatakan kembali lagi tentang Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan berkat dunia. Karena kalau terfokus ke sana, terfokus ke sana, itu yang Tuhan tegur. Kesusahan hari ini cukup, besok lain lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini ada masalah dan tetap bisa tidur, itu berarti Anda pelaku firman. Karena kesusahan hari ini cukup hari ini. Amin. Jangan bawa masalah 3 bulan lalu sampai sekarang ya. Jangan bawa. Yang belum terjadi 5 hari 1 tahun ke depan, jangan bawa hari ini. Hari ini cukup. Halo? Kalau Bapak dan Ibu tidak sadar dengan berkat pneumatikos ini, maka Bapak dan Ibu nanti lihat tetangga. Tuh, udah punya mobil. Nah, dia lagi pada pribadinya. Kapan yang punya mobil? Dia lagi tetangga sana. Tuh, rumahnya dibuat 2 tingkat. Rumah kita 1 tingkat aja gak punya. Buat lagi perbandingan. Itu yang membuat kita semua menjadi letih, lesu, letih, lesu, letih, lesu. Padahal berkat itu ada makan, minum, cukup. Yang lain itu hanya bonus saja. Yang bonus-bonus ini nggak boleh menjadi fokusmu. Amin? Amin? Nggak boleh. Itu hanya bonus. Namanya bonus itu berarti kepada seseorang diberikan Tuhan, berarti orang itu sudah mengambil hatinya Tuhan. Kalau anak-anak saya pintar mengambil hati saya, itu pasti juga banyak bonus. Maka jemaat Bethel hanya satu mengambil hati Bapa. Kau harus menyembahnya tiap hari. Amin. Enggak perlu membuat catatan begitu panjang, membuat sebuah proposal diajukan kepada Tuhan. Datang tiap pagi. Tuhan, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Emangnya Tuhan itu jadi menteri keuangan? Nggak bisa. Sembah saja, sembah Tuhan saja.
Makanya setiap pagi Bapak dan Ibu selalu saya sapa. Selamat pagi. Selamat menyembah Tuhan. Kan gitu. Mau jam berapa Bapak dan Ibu baca, jawab, gak apa-apa. Tapi saya sebagai pemimpin rohani, saya harus melakukan itu. Karena yang saya mau terima, yang saya mau terapkan kepada jemaat, waktu bangun pagi, saya sapa, berkat pneumatikos turun padamu, dan akan selalu turun padamu. Amin. Nah lihat ya, ketika sekeliling kita sedang terjangkit wabah penyakit yang hari ini seperti pandemi, percayalah, kita justru sudah menerima berkat pneumatikos kesehatan. Amin. Ketika krisis ekonomi terjadi, bahkan melanda dimanapun, melanda di sekeliling kita, percayalah, kita telah menerima berkat pneumatikos kemakmuran. Kurang semangat, amin. Amin. Semua perkataan yang bagiku respon dengan amin. Kalau sudah amin, berarti Anda setuju, Anda sepakat dengan perkataan tadi. Masker tidak boleh menghalangi tidak merespon firman. Karena kalau Bapak dan Ibu meresponi, saya sendiri pun tetap masih bisa kelihatan, karena ini berat. Kalau nggak ada respon, ini dia rata. Halo. Ketika di sekeliling kita mengalami kegagalan, percayalah, kita sudah punya, kita sudah memiliki berkat pneumatikos yang disebut dengan kemenangan. Bukan dari jawaban. Halo, amin. Pada waktu kita menghadapi masalah apapun, mari lihat dengan sudut pandang sebaliknya. Allah sedang melipat gandakan kebaikan. Allah sedang melipat gandakan kemurahan. Allah sedang melipat gandakan kebajikan atas hidupmu, di atas semua masalah yang engkau lagi hadapi. Lihat itu, responnya seperti itu. Lihat ya, ketika Daniel difitnah, Sadrak, Mesak, Abednego difitnah, mereka disuruh raja supaya menyembah patung yang mereka buat. Tapi Daniel tidak mau. Karena Daniel juga orang yang tinggal di dalam kerajaan, sebagai penasehat, sebagai orang yang selalu memberikan saran. Dan waktu orang-orang melihat Daniel di mana patung sudah dibuat besar, Daniel tidak mau sujud menyembah patung yang dibuat. Sehingga termasuk Sadrak, Mesak, Abednego pun mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu di dalam gua singa dimasukkan, mereka sudah masuk, justru Daniel ini berdamai dengan singa. Gairah singa untuk memakan daging manusia langsung stop. Mereka jadi bersahabat. Atau mungkin juga saat itu juga singanya jadi langsung ongkong. Gak tahu juga. Tapi yang pasti berkat keselamatan dari singa turun kepada Daniel. Waktu dia difitnah, dia tidak peduli. Dia selalu fokus terhadap berkat rohani itu. Makanya dia dibuat singa pun tetap bersuka cita. Bisa-bisa dengan singa pun singa itu pun ikut bernyanyi. Cuman Alkitab nggak menulis. Halo? Amin? Di dalam gua singa itu, Daniel bisa melihat bahwa anugerah, bahwa promosi sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Termasuk Yusuf waktu difitnah masuk ke penjara. Waktu juru minum dan juru roti datang kepadanya mengartikan mimpi mereka, Yusuf pun ngomong kepada juru minum, kalau nanti mimpi ini kamu dikembalikan ke posisi menjadi juru minum, ingat saya. Tapi apa yang diterima Yusuf? Juru minum lupa. Apakah Yusuf langsung bilang damai sejahteranya? Enggak.
dia tetap bersukacita di dalam penjara. Amin. Karena dia tahu berkat keselamatan, pembebasan dari penjara itu sudah ada padanya. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Halo. Maka pada saat raja, pada saat yang lain ada mimpi lagi, Tuhan ingatkan si juru minum, mengartikan pada mereka. Waktu yang lain meminta memperhatikan, bahkan juga mengartikan, yang lain tidak bisa. Nah, juru minum tampil. Waktu juru minum tampil memberikan arti mimpi itu, juru minum juga tidak tahu. Tapi di situ Tuhan celipkan hatinya. Ingat Yusuf. Maka juru minum mengatakan, ada yang bisa memberikan pengertian. Yusuf. Maka Yusuf dikeluarkan dari penjara. Semua mimpi Yusuf artikan dengan benar. Maka tinggallah dalam berkat rohani itu. Kalau tinggal dalam berkat rohani itu, posisi itu pun pasti Tuhan kasih. Amin. Percaya Pak Haga, walaupun saya menyebut Pak Haga itu salah, kedudukannya salah kan Pak? Tapi saya bilang langsung kepada orang yang pertama, maaf Pak, Pak Haga jabatannya bukan itu, tapi ini perkataan iman Pak. Pak, apa dibilang beliau? Puji Tuhan. Tunggu aja Pak. Tidak kebetulan. Amin. Tidak kebetulan. Artinya bisa saja perkataan yang salah, yang memang saya tidak tahu, atau saya lupa. Tapi Tuhan bisa jadikan itu menjadi promosi untuk Pak Haga. Percaya? Amin. Om dia sudah memberikan hati menaklukkan semua kebun sawit kok di tempat ini. Masa itu juga Tuhan tak kasih. Amin. Nah, ingat sekali lagi, Mordekai lagi. Mordekai ini waktu diancam hendak disulahkan pada sebuah tiang. Tahu disulahkan? Digantung. Disulahkan itu sampai nanti bangkainya itu habis dimakan burung-burung. Itu disulahkan. Mordekai itu juga difitnah. Dan mereka mau menyulahkan, mereka menggantung Mordekai sampai mati. Artinya waktu ada di gantungan itu, posisi Mordekai itu bukan mati, tapi hidup. Tapi binatang-binatang yang membuat dia nanti sampai mati, mematoknya sampai mati. Ketika Mordekai diancam hendak disulahkan pada sebuah tiang, di balik ancaman Haman itu bisa melihat anugerah Tuhan. Mordekai itu bisa melihat anugerah Tuhan sedang dilipat gandakan dalam hidup. Jadi kalau ada masalahmu, masalah itu bukan berasal dari dirimu, masalah itu berasal dari orang lain mungkin memfitnahmu. Percaya saja, Tuhan lagi melipat gandakan berkat untukmu. Amin. Nah, mereka bisa melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata jasmani. Maka Mordekai dikembalikan dan Haman pun justru yang digantung. Begitu juga misalnya si Orpa, ya, Orpa dan Rut, mereka menjadi janda, mereka ditinggal suami karena suami mereka semuanya mati. Tapi pada saat itu mereka diberikan keputusan, di mana Naomi memberikan satu keputusan, kalian pergi saja, tinggalkan saya. Naomi ini mertuanya, karena anak saya sudah mati, tidak perlu ikut saya. Kalian Rut dan Orpa masih muda, sana nikah lagi, bila perlu nikah, sana pergi lagi. Rut dan Orpa itu bukan orang Yahudi. Bisa mana? Tapi pada saat Naomi mengatakan seperti itu, pilihan Orpa, dia meninggalkan Naomi. Tapi Rut tetap datang kepada Naomi. Sampai Naomi ngomong, kamu gak salah, anak saya itu gak ada lagi. Kalaupun saya sekarang punya anak, masa kamu tunggu menjadi suamimu lagi? Sana pergi. Tapi Rut mengambil berkat rohani. Apa yang diambilnya? Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsaku. Amin. Orpa
meninggalkan berkat rohani. Karena Orpa melihat siapa lagi yang kasih dia makan. Mertuanya juga tentu miskin, tapi Ruth beda. Ruth bukan orang Yahudi, tapi dia bisa mengatakan, Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsamu. Artinya si Ruth rela, yang rela tidak mengakui bangsanya lagi untuk mengikuti Naomi. Waktu Ruth mengikuti Naomi, Naomi bukan posisi janda kaya, karena Naomi pun suaminya sudah mati. Jadi mertuanya laki sudah mati, Naomi juga punya anak laki-laki 2 mati, yang ikut dia hanya mantu. Tapi mantu dikasih pilihan, dan yang memutuskan untuk selalu ikut Naomi adalah Ruth. Nah, lihat dalam perjalanan akhirnya apa? Ruth ternyata dipilih Tuhan, berkatnya dilipat gandakan, dan bertemu dengan Boaz. Amin. Boaz. Nah, lihat sekali lagi. Kalau ada masalah di hidupmu, percaya saja. Selama masalah itu bukan Anda yang membuat, percaya saja Tuhan lagi melipat gandakan berkat itu untuk. Nah, lihat pada akhirnya anugerah yang diterima Ruth jauh berkali-kali lipat dibandingkan musibah dan penderitaan yang dialaminya. Ketika hal-hal yang tidak baik sedang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, jangan terburu-buru mengeluh dan jangan terburu-buru memberi respon negatif. Ini kebiasaan kita. Kalau ada masalah yang menerpamu, kalau ada tekanan yang menerpamu, jangan terburu-buru untuk mengeluh. Dan bila perlu memang mengeluh tidak boleh. Dan tidak boleh. Dan Bapak dan Ibu juga tidak boleh cepat memberikan respon negatif. Kalau ini menjadi terus karakter kita, maka lihat, yang selalu kita adopsi itu akhirnya hanya berkat jasmani, berkat jasmani. Kita sekarang sudah harus sadar, kita itu sudah menerima berkat pneumatikos, berkat rohani. Itu lebih dari segalanya. Amin. Itu lebih dari segalanya. Itu yang Bapak dan Ibu harus memahaminya. Maka percayalah bahwa ada anugerah Tuhan yang sedang Tuhan lipat gandakan terhadap rumah tanggamu, terhadap anak-anakmu, terhadap suamimu, terhadap istrimu. Percaya, berkat pneumatikos ini adalah milikmu, bukan milik orang lain, tapi milikmu, milikmu, milikmu. Harus tetap maju, harus tetap maju di dalam berkat rohani. Mari kita mengejar terus berkat rohani itu, maka berkat jasmani akan mengikuti. Amin. Pemain keyboard, semua pemain musik dan singa tetap di tempat saja. Kita semua berdiri. Haleluya. Kunci itu. Yes. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari persiapkan anggur dan roti. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Dan apa yang Yesus perintahkan, waktu kamu makannya, kita lagi memberitakan tentang kematian Tuhan. Kematian Yesus membuat kita bebas, membuat kita menang, membuat kita menjadi milik kepunyaannya untuk selama-lamanya. Tubuh Kristus yang sempurna, waktu kamu makannya, tubuh fisik kita yang tidak sempurna,
engkau pasti sembuh. Karena tubuh yang sempurna dari Yesus masuk dalam tubuhmu, menyempurnakan tubuh yang tidak sempurna. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus, darah yang sempurna, darah yang memberikan kehidupan. Darah Yesuslah yang menyelamatkan Bapak dan Ibu dan saya. Waktu kita minum darah Yesus, maka segala sesuatu darah yang tidak sempurna sekarang dalam tubuhmu, Tuhan buat sehat, Tuhan buat sempurna. Kalau Bapak dan Ibu percaya dengan hal ini, mari engkau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersatu.